Alhamdulillah kemarin beliau telah memberikan klarifikasi, jadi alhamdulillah, saya rasa masalahnya udah selesai. Ini kan masalah negosiasi bisnis sebetulnya, biasa-biasa aja tiap hari juga kejadian negosiasi bisnis antara nasabah, bank dengan bank. Yang buat rame itu karena ketika negosiasi itu sedang terjadi, kemudian diungkap ke media massa, itu jadi rame. Tambah rame lagi ketika digunakan diksi kejam, zolim. Nah, jadi akhirnya jadi reaksinya rame. Sebenarnya ini negosiasi biasa aja, nggak ada aneh-anehnya sebetulnya. Jadi insya Allah saya rasa dengan klarifikasi yang telah disampaikan oleh beliau, masalah ini udah selesai lah insya Allah. Sepengetahuan saya, Mhm, masalah ini udah bergulir dan udah selesai lah, insya mhm. Allah. Ya, tapi kalau kita flashback kembali ke belakang, sebenarnya untuk, akad kredit sindikasi di perbankan syariah sebenarnya seperti apa sih kalau dari kacamata Anda melihat misalnya Yusuf Hamka yang mengatakan dirinya dalam tanda kutip diperas begitu oleh, salah satu mungkin atau mungkin beberapa bank syariah begitu pada saat akan melakukan pelunasan kredit pembiayaan, jalan tol? Jadi sebenarnya ini kan udah berjalan lama dan baik nasabah maupun bank sama-sama happy. Kan ketika namanya juga nasabah, benar nggak? Pasti nasabah akan cari yang harganya paling murah. Mau syariah maupun konvensional tentu cari harganya paling murah. Yang paling murah pasti bank buku 4. Nah ini udah pasti, benar nggak? Karena Mhm, dia size-nya besar, maka relatif harganya akan lebih murah kalau bank buku 4. Tapi mungkin bank buku 4 udah limitnya udah kena, karena udah nggak bisa lagi ngasih sektor jalan tol, karena udah ngasih pembiayaan untuk perusahaan jalan tol lain yang milik BUMN, bener nggak? mhm, Sehingga nasabah harus mencari sumber pembiayaan lain dari bank buku 2. Nah, karena bank buku 2 konsekuensinya 2 biji. Yang pertama kalau bank buku 2 pasti harganya lebih mahal, mau syariah mau konvensional. Kalau bank buku 2 dibandingin bank buku 4 pasti harganya lebih mahal. Waktu itu 11% kesepakatannya, benar nggak? Yang mhm, kedua adalah konsekuensi logis dari menggunakan bank buku 2 adalah karena size-nya kecil, mereka terpaksa sindikasi. Nah, itulah ceritanya mengapa jadi ada sindikasi dengan bank-bank syariah, bank buku 2 harganya pasti lebih mahal daripada bank buku 4. Dan itu udah berjalan bertahun-tahun nggak ada masalah. Masalah muncul ketika ada COVID. Nah, COVID ini memang menyulitkan semua pihak, termasuk bank dan nasabah. 11% yang dulu dianggap bisa diterima oleh nasabah, sekarang jadi terasa kelewat mahal buat nasabah, benar nggak? Apalagi mhm. bank-bank buku 4 udah berani menurunkan dari 8% ke 5%. Nah, ini kan jadi jauh sekali bedanya kan? Sehingga nasabah minta agar dilunasin aja lah, karena kemahalan nih yang yang sindikasi syariah ini, benar nggak? Nah, Mhm, ketika minta dilunasin, pada saat yang sama nasabah juga minta agar ada penurunan dari 11 ke 8%, benar ya? mhm. Nah, kemudian nasabah memasukkan uangnya, kemudian negosiasi masih berjalan, belum terjadi kesepakatan. Karena negosiasi masih berjalan, lagi pula kan ini sindikasi, jadi prosesnya lebih lama dalam negosiasi kan, karena mesti nanya semua bank yang terlibat. Mhm, Sehingga ketika uang udah masuk, negosiasi belum tercapai, bank pada saat tanggal 25 akhir bulan lah biasanya, itu pasti ngambil kan, mendebet untuk cicilannya. Yang diambil oleh bank sebagai cicilan itu adalah angka yang disepakati di awal, yaitu 11%. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, kayak gitu kan. Karena negosiasi masih terus berjalan, sehingga pada saatnya mau pelunasan akhirnya jadi kurang lah ini duitnya, karena bank selama beberapa bulan itu ngambil dengan asumsi kesepakatan awal yang 11%, padahal nasabah mengasumsikan yang 8% kan, sehingga mhm. terjadilah selisih sekitar 20 M itulah kira-kira. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa subscribe ya.